itu dengan Ibu pertemuan 9 dan 10, itu sudah tahap nanti komunikasi dan diskusi kita dengan Pak Bambang Julison selaku ya mantan Kaprodi dulu ya, yang mendirikan perkeretaapian, sehingga nanti kita ada arahan terkait dengan tugas akhir untuk angkatan 2021 ya, dan juga nanti akan banyak pembahasan terkait dengan proses penyusunan tugas akhir ya, walaupun nanti SK-nya baru bisa terbit setelah adik-adik mendaftarkan diri di Siakat tugas akhir di semester depan. Jadi ingat adik-adik, yang bisa bimbingan dan baru bisa mendapatkan surat keputusan atau SK pembimbing itu bagi mahasiswa yang mendaftarkan atau yang mengisi Siakat tugas akhir di semester depan. Jadi bagi mahasiswa yang belum bisa maka tidak boleh ikut bimbingan. Itu ya. Dan masih ada syarat-syarat lainnya ya adik-adik, sehingga jadi nanti kalau misalnya ada yang sedang KP dan sedang mengambil tugas akhir maka bisa gitu ya. Nah, itu nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan proses penyusunan laporan tugas akhir itu seperti apa. Sebelumnya adik-adik pernah tidak Ibu kirimkan terkait dengan urutan laporan tugas akhir untuk S1? Sudah belum ya? Sudah, Bu. Sudah kan? Ada urut-urutannya kan? Ibu tadi mau nyari-nyari typo taruh di mana? Maklum lah kan lagi banyak pikiran, banyak kerjaan, jadinya taruhnya di mana? Siapa yang punya tolong di-sharekan kembali saja ke grup metodologi penelitian ya. Kan ada tuh yang langkah-langkah dari apa? Dari lembar pengesahan, dari cover lembar pengesahan, semuanya sampai dengan urutan itu pernah Ibu. Ya, Ibu lagi nyarinya yang PPT-nya. Ya. Coba Ibu cek. Nah, iya benar. Ya, nah itu ya. Ini tata urutan isi laporan tugas akhir untuk di program studi kita ya. Jadi acuannya itu ya adik-adik ya. Jadi itu urutan-urutannya. Oke, kita masuk ke metodologi penelitian, yaitu proses penyusunan laporan penelitian secara garis besar umumnya. Kenapa sih harus ada laporan penelitian? Pernah tercetus waktu sebelum menteri, nah sekarang menteri pendidikan kita sudah ganti ya, bukan Pak Nadiem Karim lagi. Otomatis makanya Ibu sampaikan adik-adik segeralah ya menyelesaikan MBKM ataupun segeralah menyelesaikan kerja praktek ataupun berkaitan dengan tugas akhir. Kenapa? Karena nanti peraturan-peraturan itu akan berubah. Ya. Belum tentu MBKM atau magang dan lain-lain itu ada di dengan menteri yang baru sekarang. Bisa saja menteri yang akan sekarang ini akan merombak lagi ke kurikulum zaman dulu, zamannya Ibu. Ya, karena yang menteri yang sekarang itu asalnya dari profesor. Ya, jadi kalau misalnya kami ya yang akademik seluruh dosen itu sudah rekan-rekan Ibu saja yang sesama dosen yang lagi S3 juga yang menyampaikan, oh ini kalau sudah menterinya profesor, otomatis dia akan membentuk kurikulum yang lama, kurikulum yang zaman dulu. Ya, bukan yang zaman sekarang. Zaman sekarang kan Pak Nadiem Karim ya. Sekarang Pak Nadiem Karim tidak lagi menjabat sebagai menteri. Jadi bisa kemungkinan MBKM itu akan dihapuskan. Nah, saya tidak tahu, kita tinggal tunggu saja arahannya apakah MBKM itu dihapuskan atau tidak. Tapi yang jelas kalau dalam segi akademik pasti tidak setuju adanya MBKM. Gitu ya. Karena itu sangat sebenarnya merugikan mahasiswa ya. Satu sisi kan adik-adik sudah tahu ya yang MBKM kemarin kan, benar nggak? Ya, digantikan nilai dengan 10 SKS setara dengan 5 mata kuliah, dan 5 mata kuliah itu tidak kuliah, benar nggak? Informasinya kan seperti itu kan ya. Informasinya bahwa dengan kita ikut magang MBKM maka
tidak perlu ikut kuliah, mata kuliah yang digantikan tersebut tidak perlu ikut ujian. Sekarang nilainya dari mana? Apakah nilainya disetarakan cuma dengan magang? Itu tidak bisa sebenarnya, tidak bisa mengukur kuantitasnya atau kualitasnya dari mahasiswa. Nah, itu makanya itu ruginya di situ. Konteksnya. Cuman karena kita memenuhi persyaratan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Menteri Pak Nadiem Karim, makanya perguruan tinggi itu harus wajib ada 60% MBKM. Nah, sekarang agak lega sih sebenarnya. Ya, Ibu juga agak seneng ya, Menteri. Jadi banyak kami itu komen. Nah, ini Menteri Pendidikannya ganti nggak ya? Pendidikannya ganti nggak ya? Ternyata alhamdulillah diganti. Ya, jadi nanti kemudian bisa lagi ya, karena dulu ada desas-desus ya, kalau nggak salah menteri yang dulu apa tidak mau penghapusan laporan skripsi, benar nggak? Iya kan? Menghapuskan laporan skripsi, menghapuskan ujian akhir nasional, ya kan? Tidak perlu ada ujian-ujian. Nah, itu kemungkinan besar itu akan dibalikan lagi adik-adik. Ya, karena apa? Konteksnya mengukur mahasiswa tanpa adanya laporan penelitian, bagaimana? Nah, kemudian mengukur mahasiswa untuk dia menjadi sarjana, konteksnya kalau tidak ada komprehensif, tidak ada seminar proposal, tidak ada seminar hasil, konteksnya menilai mahasiswa dari mana? Secara objektif kah atau secara subjektif? Nah, atau secara kekeluargaan? Tahu kekeluargaan? Pendekatan antara dosen dengan mahasiswa. Nah, gitu kan? Nah, itu yang harus nanti akan banyak perubahan seperti itu. Nah, kita balik ke laporan penelitian adik-adik. Jadi laporan penelitian itu adalah yang sekarang ya yang masuk ke dalam perguruan tinggi kita itu wajib. Kenapa wajib? Satu, sebagai syarat lulus sarjana S1. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa bisa menerapkan sebuah masalah, kemudian bisa menyelesaikan sebuah masalah dari sebuah penelitian. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa bisa menyusun sebuah tulisan dengan baik dan benar. Karena apa? Karena ketika adik-adik nanti kerja, itu apalagi yang kalau misalnya kerjanya jadi kontraktor ya, itu ada laporan-laporan adik-adik. Pernah lihat kakak tingkatnya atau saudaranya atau pamannya yang di bidang engineering buat laporan nggak? Sekarang ibu tanya. Pernah ada yang lihat? Kayaknya semuanya nggak ada yang pernah lihat ya. Taunya cuma laporan penelitian aja ya. Ya, itu kalau di kontraktor itu harus buat laporan adik-adik. Laporannya segini. Ya. Nah, bagaimana kita cara ketika kita tahu bagaimana proses penyusunan laporan? Penyusunan laporan itu tidak mudah ya. Makanya ibu bilang ada step by step, ada tahapan-tahapan susunan tatanan tata cara dalam menyusun laporan tugas akhir itu tuh susah, gak mudah. Bahkan kalian sudah merasakan toh membuat laporan KP yang KP-nya dengan ibu ya. Kalau KP yang lain saya nggak tahu. Dengan KP-nya ibu dicoret-coret, bener nggak? Tapi pas setelah dicoret-coret, diperbaiki, bagus, rapi apa tidak? Rapi, Bu. Rapi, Bu. Rapi. Nah, dijawab tuh sama Ilham, kuat-kuat. Udah berapa kali revisi, Ilham? 3 kali, Bu. Udah 3 kali. Nah, kan? Tapi kan begitu kalian bisa belajar kan, mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, mana tulisan yang benar, mana tulisan tidak benar. Ketika kalian sudah belajar di penyusunan laporan KP, ketika kalian ketemu nanti dalam penyusunan tugas akhir, itu kalian nggak kagok lagi. Itu nggak beda jauh, itu sama. Ya, bedanya kalau dia laporan KP itu lebih ke isi di praktek, tapi kalau laporan tugas akhir itu berkaitan dengan penelitian, ide yang ada di otak kalian. Tetapi dalam template-nya, dalam susunannya itu hampir sama, hanya saja susunan tugas akhir itu lebih kompleks dibandingkan kerja praktek.
Gitu. Ada tahapannya dari awal sampai akhir, benar nggak? Nah, adik-adik bisa lihat kan yang dikirimkan oleh sahabat Tarisa kan, ya? Banyak nggak itu kira-kira? Nah, ya, ada 18 poin dari cover, lembar pengesahan, halaman pernyataan persetujuan, abstrak Indonesia, English, kata pengantar, daftar isi, daftar notasi, daftar tabel, daftar gambar. Kalau konteksnya kalian tidak punya bukan bakat ya, mengetahui saja hal-hal urutan-urutan atau penulisan yang benar ketika TA, ya kalau ketemu ibu ya, kalau ketemu ibu pasti saya akan revisi. Tapi kalau konteks yang mungkin ada beberapa dosen yang tidak terlalu paham terkait dengan penulisan, pasti akan dibiarkan. Ya, kalau ketemu Pak Bambang Derajat pasti kalian akan direvisi. Ya, karena konteksnya beliau juga lebih paham terkait dengan penulisan. Ketemu Pak Cana pasti kalian direvisi. Ya, bisa tanya sama kakak-kakak tingkat kalian yang memang sudah yang memang asistensi yang memang dengan orang-orang yang akademik ya. Tapi kalau orang yang memang bukan akademik, mohon maaf, orang praktisi ya, yang memang notabene-nya bukan di bidang akademik, saya yakin urutan-urutan terkait dengan penulisan dia pasti akan menyerahkan kepada dosen di Tera. Ya. Yang dosen-dosen praktisi pasti akan menyerahkan dengan berkaitan dengan isi. Nah, itu ya. Karena konteksnya dalam penulisan secara detail ya mereka tidak menguasai. Gitu, paham ya? Nah, laporan penelitian ini adalah wajib. Ya, wajib semua mahasiswa yang akan menyelesaikan program studi atau sarjana. Ya. Nah, kita lihat dulu ya secara teori. Tadi Ibu cerita-cerita berdasarkan keadaan di lapangan. Kalau teori mah gampang belajarnya, ya. Yang susah itu adalah prakteknya. Apalagi praktek menulisnya. Ya, yang bolak-balik revisi, itu ya. Kenapa adik-adik harus saya revisi? Karena ada tanda tangan Ibu di situ. Ya, ada lagi ya kayak Pak Cana, nggak mau dia tanda tangan kalau misalnya itu belum direvisi. Kenapa? Karena ada tanda tangan dia. Ketika itu dibaca oleh halayak ramai, dibaca oleh orang banyak, terus ketika kalian atau isi TA kalian berantakan, gak karu-karuan, terus tidak sesuai dengan format dan lain-lain, malu. Ini si mahasiswa ini siapa sih pembimbingnya? Nah, makanya adanya pembimbing itu, bahkan pembimbingnya itu bisa sampai 3 ya. Pembimbing 1, 2, 3 ada. Ya, kalau Ibu selaku koordinator TA cukup 2 saja. Boleh jadi pembimbing tunggal, boleh. Waktu itu pernah Ibu tawarkan kepada dosen-dosen yang ada di KA, silakan kalau mau jadi dosen tunggal silakan. Ya. Nah, rata-rata nggak mau, jadi semuanya pingin yang dosen pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, itu ada pembimbing 1, ada pembimbing 2 adik-adik. Dia membimbing bagaimana penulisan tugas adik-adik itu secara benar, bagaimana isi dari tugas laporan adik-adik itu secara benar, gitu ya. Nah, makanya itu ada pembimbing. Ya kalau kira-kira adik-adik dilepas saja, terus dosennya nggak mau ngebimbing, tidak mau mengarahkan dalam penulisan yang benar, mendingan nggak usah jadi pembimbing, gitu, ya. Nah itu ya, kita lihat laporan penelitian. Ya, secara teori ya, laporan penelitian merupakan suatu media atau dokumen komunikasi antara peneliti dengan masyarakat umum. Maka yang tadi disampaikan. Ketika kita meneliti, kita membuat sebuah laporan adik-adik itu dipublish seluruh Indonesia itu bisa baca. Ya. Makanya nanti pada waktu pendaftaran yudisium, adik-adik harus menyerahkan draft. Ya, draft laporan dari cover sampai dengan bab 5. Kemudian membuat jurnal. Jurnal itu dipublish kemudian dibaca oleh masyarakat umum. Bahkan ada jurnal-jurnal yang memang diinstruksikan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Supaya internasional itu atau orang luar negeri pun bisa membaca
jurnal adik-adik yang diteliti. Nah, makanya hati-hati. Baik itu data maupun berkaitan dengan tulisan itu harus benar-benar benar sesuai dengan aturan yang berlaku di ITERA. Itu ya. Nah, kita lihat laporan penelitian dapat diartikan sebagai presentasi yang sistematis, jelas, dan teratur dari penelitian dalam bentuk tertulis. Itu bentuk tertulis. Kalau bentuk dia lisannya adalah presentasi kalian, yaitu seminar proposal, seminar hasil, dan sidang komprehensif. Sidang komprehensif itu adalah pengujian terhadap mata kuliah yang pernah adik-adik dapatkan mengenyam selama studi. Itu ya, komprehensif. Nah, laporan penelitian adalah penyelesaian studi kasus. Ingat, studi kasus adik-adik. Ya, jadi makanya adik-adik masuk ke program studi punya keilmuan adalah untuk menyelesaikan studi kasus. Jadi ya, kalian punya masalah, pokok permasalahan, punya studi kasus, terus kalian tuangkan di dalam laporan, kemudian kalian selesaikan, kemudian kalian pecahkan solusinya seperti apa. Nah, itu untuk pembelajaran bagi mahasiswa ketika dia nanti ada kerjaan ya, kemudian di lapangan dia bisa menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Ya, makanya di studi kasus itu nanti ada kesimpulan dan saran. Ya. Nah, makanya di sini yang melaporkan sebuah penyelidikan atau eksplorasi masalah, kemudian identifikasi pertanyaan yang akan diselesaikan, termasuk mengumpulkan data, kemudian dianalisis dan ditafsirkan oleh peneliti. Nah, itu secara teori. Ya. Nah, jadi nanti ada juga berkaitan dengan mengkomunikasikan antara peneliti dengan masyarakat sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kepentingan penelitian. Ya, kepentingan penelitian. Yang berkepentingan siapa? Itu ya. Nah, ada juga yang menurut peneliti lain yaitu adalah menguji sebuah hipotesis penelitian. Ya, hipotesis itu penerkaan kita terhadap sebuah studi kasus, kira-kira ini benar atau salah. Nah, hipotesis. Tetapi kalau misalnya di skripsi atau tugas akhir tidak mau memasukkan hipotesis, tidak jadi masalah. Gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa jenis laporan penelitian ya adik-adik. Ada laporan penelitian berkaitan dengan monograf. Ada buku membuat buku monograf, ya. Jadi isinya itu lebih bagaimana sama aja membuat buku ya, buku monograf. Jadi isinya itu adalah pengalaman peneliti selama penelitian. Jadi misalnya gini, spesifikasinya adalah ibu keilmuannya adalah transportasi. Jadi saya membuat buku monograf berkaitan dengan studi-studi penelitian transportasi. Nah, itu digabung ya. Tapi biasanya kalau monograf itu harus linear ya. Linearnya itu dalam arti gini. Di dalam buku laporannya itu berisikan misalnya saya mau meneliti berkaitan dengan penggunaan bukan zat-zat atau bahan-bahan organik yang bisa dipakai untuk ya bidang transportasi. Nah, jadi semuanya itu adalah bahan-bahan organik yang bisa dicampurkan dengan penelitian kita. Nah, itu ya. Atau adik-adik berkaitan dengan rawe silakan. Nah, itu monograf ya. Kemudian ada laporan ringkas ya. Laporan ringkas ya jelas ini hampir sama dengan artikel ilmiah ya. Yaitu berisikan kegiatan yang dari awal sampai akhir sampai dengan kesimpulan saran. Ya, itu laporan ringkas. Jadi hanya pokok-pokok yang kita teliti kemudian kita bahas di laporan. Jadi tidak semuanya secara detail, misalnya contoh metodologi penelitian. Jadi dia membahas hanya metodenya saja, misalnya lokasinya, kemudian analisisnya, kemudian
berkaitan dengan penggunaan alat dan bahan dan lain-lain. Nah, itu dia cuma pokoknya saja. Nah, itu laporan ringkas. Nah, artikel ilmiah itu juga sama seperti laporan ringkas. Hanya saja artikel ilmiah itu biasanya selalu dipublikasikan baik itu media elektronik maupun media massa. Kenapa disebut dengan artikel ilmiah? Karena isinya berkaitan dengan bidang penelitian. Beda dengan artikel-artikel yang ada di koran ya. Itu artikel berita. Nah, ini yang harus adik-adik pahami ya. Maka di sini secara teori, artikel ilmiah adalah berisi intisari dari laporan lengkap penulisan secara padat, kemudian disediakan dalam jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah tuh banyak ya. Makanya nanti kebetulan Prodi KA kita belum membuat website untuk jurnal publikasi Railway. Ya, itu saya kemarin sudah ngajukan juga dengan Bu Wanda, tapi belum ada tanggapan ya, mungkin terkait dengan fakultas. Kalau di sipil itu sudah ada jurnal sipil ITERA. Nah, tetapi di sini semua jurnal yang adik-adik yang KA itu membuat skripsi itu dipublishnya diserahkan kepada pembimbingnya. Ya. Nah, biasanya nanti ada pengumpulan draft jurnal ya sebelum adik-adik menyelesaikan komprehensif. Itu nanti koordinator Ibu selaku akan memintakan draft jurnal kalian. Nah, template-nya itu dikembalikan kepada pembimbing bebas, mau dia template-nya menggunakan ITERA boleh, menggunakan template-nya mau publish-nya di Unila boleh, ataupun di kampus-kampus luar silakan. Karena setiap perguruan tinggi itu punya contoh atau format template jurnal ya, beda-beda. Gitu ya, itu artikel. Nah, kemudian laporan untuk administrator ini sama saja ya. Ya, ini lebih ke sama dengan yang laporan ringkas dan laporan lengkap ya. Nah, laporan penelitian ada karakteristiknya adik-adik. Yang pertama jelas. Ini jelas ya. Informasinya yang ditulis adik-adik itu jelas, judulnya jelas, ya, permasalahan pokoknya jelas, bukan fiktif, datanya bukan fiktif atau adik-adik rekayasa datanya. Itu karena nanti akan ketahuan juga kalau misalnya dia rekayasa data, ya. Kemudian sistematis. Nah, sistematis itu adalah tata urutan. Nah, yang sudah Ibu berikan tadi ya. Harus urutan, ya. Harus ada latar belakangnya dulu, rumusannya dulu, ada tujuannya dulu, kemudian ada landasan teori di bab 2, ada metodologi penelitian, ada hasil, ada kesimpulan dan saran, ada daftar pustaka. Nah, itu ada secara sistematis. Terbuka, ingat terbuka. Apalagi penelitian-penelitian TA adik-adik yang berkaitan dengan bidang railway, kemudian data-datanya pun ngambil dari PT KAI pasti akan dimintakan terbuka. Kenapa terbuka? Karena data-data tersebut akan dibaca oleh halayak banyak atau masyarakat umum. Makanya biasanya pada waktu ngambil data suka ditanya, mau minta data apa? Nanti kalau sudah selesai TA-nya, laporannya diberikan ke KAI ya. Nah, kenapa KAI seperti itu? Karena dia takut untuk dibaca halayak ramai. Nah, itu ya. Karena KAI masih sistem tertutup ya. Karena ada beberapa data yang tidak boleh disampaikan di luar gitu ya. Kemudian objektif, apa adanya, tidak ngada-ngada. Maka Ibu sampaikan. Kalau adik-adik misalnya mengukur kinerja pelayanan terkait dengan transportasi kereta api terhadap penumpangnya, maka data penumpangnya tidak boleh direkayasa. Harus real. Realnya adalah di survei, menghitung, mewawancarai, dan lain-lain. Nah, itu. Kemudian logis, ya. Logis artinya ya berkaitan dengan penalaran, jelas ya. Makanya tadi kalau misalnya datanya mengada-ngada, pasti dia tidak akan logis ya. Dan ketahuan pada ketika nanti seminar
ditanyain ini dari mana, hasilnya kok sekian, kenapa kok bisa ada penurunan. Nah, pasti dia tidak logis. Gitu ya. Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan silakan langsung tanya saja. Ya. Nah, itu yang tata urutan karakteristik secara umum. Nah, ada yang menurut dari Creswell ya. Ini saya ambil dari Creswell karena apa? Karena lebih spesifik ya. Dan untuk referensi lainnya terkait dengan apa sih karakteristik laporan penelitian silakan. Itu bisa menambahkan wawasan adik-adik dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir, gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuk Creswell itu alur pernyataan yang mulus dengan terpeliharanya. Ini kan nggak ngerti nih kalian. Tapi kalau misalnya langsung Ibu jelaskan dengan secara yang sebelumnya, yang seperti ini, ya paham ya. Kalau ini kan nggak seberapa jelas nih kalian. Ini dia sudah secara detailnya. Secara detailnya seperti ini, tidak menggunakan kata-kata sensitif, atau tidak menggunakan kata-kata provokatif, atau tidak berhubungan dengan sara dan lain-lain. Gitu ya, komunikasinya jelas, tata bahasa tulis yang baik. Ingat, tata bahasanya kita harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian tidak boleh memasukkan bahasa-bahasa yang apa itu kehidupan sehari-hari yang suka adik-adik yang suka omongin ya gitu ya. Nah, itu nggak boleh, atau memasukkan tulisan atau bahasa-bahasa daerah yang tidak dipahami oleh orang lain. Nah, itu tidak boleh. Jadi bahasa yang dimasukkan ke dalam laporan ya penelitian itu hanya dua, yaitu berbentuk bahasa Indonesia dan berbentuk bahasa Inggris. Ya. Kemudian hemat kata-kata dan menggunakan kosakata teknis. Nah, ini sering terjadi dalam penyusunan tugas akhir. Banyak sekali mahasiswa kadang-kadang kalau ngetik isi dari tugas akhir sering nggak dibaca. Jadi kadang-kadang ada kata-kata yang berulang-ulang udah ditulis diulang lagi di paragraf selanjutnya. Nah, jadi harus dibaca, dibuat dibaca, diketik dibaca, gitu ya. Yang krusialnya adalah copy paste. Itu biasanya copy paste. Nah, ketika seminar, ketika ditanya, ketika ujian, nggak tahu sama sekali. Nah, itu terjadi sama kakak tingkat kalian 2020. Ketika ujian komprehensif, ditanya ini, tanya itu terkait dengan penelitian yang nggak ngerti sama sekali. Waduh, gimana ini? Padahal yang ngerjain penelitian kan diri sendiri kan. Sama halnya kayak KP, kerja praktek, kan adik-adik menyelesaikan laporan. Laporan pun kalian yang membuat. Ketika itu ditanya sama dosen, ketika ditanya penguji, nggak bisa jawab, hello, ini kira-kira yang ngerjain ini Anda sendiri atau orang lain? Itu yang harus dipahami. Jadi ingat jangan copy paste ya. Lebih baik adik-adik ngetik aja sendiri. Jadi kalau adik-adik ngetik sendiri, adik-adik akan bakalan paham di luar kepala, oh abis latar belakang masalah ini saya nulis ini, oh abis ini. Nah, jadi ketika kalian menjelaskan pada waktu seminar, itu dosen tahu ya, paham mana mahasiswa yang benar-benar paham terkait dengan laporan penelitiannya, bahkan mana yang mahasiswa tidak paham sama sekali terkait dengan laporan penelitiannya. Ini ya, makanya Ibu selalu tegaskan ya, karena ini kita angkatan KA itu kan sudah TA ya. Jadi Ibu mengevaluasi yang angkatan 2020 terlihat dari apa yang sudah mereka jalankan selama penelitian. Gitu ya, paham ya? Nah, paham ya? Paham tidak? Sampai di sini paham tidak? Paham, Ibu. Jangan nanti masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ingat ya adik-adik, saya selalu akan menjelaskannya itu cukup sekali. Ketika adik-adik nanti menyelesaikan tugas akhir, itu tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, karena nanti ketika SK sudah keluar, itu akan saya serahkan semuanya kepada pembimbing. Jadi sudah ada pembimbing masing-masing, pembimbing 1, pembimbing 2. Dalam konteks urusannya nanti, seperti ini, jangan tanya lagi kepada tim koordinator TA. Bertanyalah kepada pembimbing satunya atau bertanyalah pada pembimbing duanya. Karena konteksnya pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu sudah hatam.
Gitu ya. Paham ya? Ya, nanti setelah Pak Julison nanti yang mengisi, baru nanti kalian akan terima urutan dari template bab 1 sampai dengan bab 5 ya, yang benarnya. Jadi silakan nanti adik-adik bisa kerjakan. Gitu ya. Paham ya? Nah, ini kita masih secara teori. Ini susunan secara proposal penelitian setiap program studi. Nah, yang Ibu buat, yang di-sharekan oleh temannya tadi, si Tarisa, itu sudah berdasarkan urutan SPM dari Satuan Standar Penjaminan Mutunya ITERA ya dalam penulisan tugas akhir. Jadi itu urutannya. Jadi kalau ada kurang-kurang, misalnya lembar pengesahan atau lembar yang lain-lain, maka biasanya ini yang ngecek dosennya ya, pasti akan disuruh bongkar ya. Nah, kita lihat secara garis besar susunan proposal penelitian. Beda ya, antara proposal dengan laporan penelitian itu beda ya adik-adik. Proposal itu adalah sebuah pengajuan penelitian adik-adik, bisa diterima, bisa tidak. Ya. Tapi kalau laporan penelitian itu sudah selesai kalian kerjakan. Artinya adik-adik sudah menyelesaikan TA, menyelesaikan sebuah penelitian. Nah, di program studi lain, kalau nggak salah di geomatika ya, apa di biosistem ya, Ibu lupa. Itu mereka sebelum menyerahkan proposal penelitian, mereka ada namanya pra penelitian. Ya. Jadi pra penelitian itu persiapan pengajuan ya, judul dan lain-lain gitu ya. Kalau kita tidak usah terlalu ribet, terlalu banyak gitu ya. Cukup proposal penelitian saja sudah. Kemudian nanti kan ada apa? Bimbingan-bimbingan terkait dengan nanti sosialisasi terkait dengan tugas akhir. Ya, itu. Nah, sistematika yang pertama adalah bagian awal. Ingat, bagian awal. Bagian awal itu selalu ada cover atau judul dan halaman pengesahan. Nah, kalau di kita di ITERA itu banyak ya. Ada halaman apa ini? Ada lembar pengesahan ya yang ditandatangani Kaprodi, kemudian Pemi 1, Pemi 2, kemudian halaman pernyataan persetujuan. Berarti kita ada 4 item di bagian awal. Jadi boleh bisa nanti dicatat ya. Bagian awal yang punya kita ya, itu dari cover, lembar pengesahan, halaman pernyataan persetujuan. Itu bagian awal. Nah, kalau bagian utamanya itu di tempat kita ya, bagian utamanya itu dari bab 1 ya. Nah, kalau yang abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar notasi, sampai dengan daftar gambar itu adalah pelengkap. Ingat, itu pelengkap. Bukan bagian utama. Bagian utamanya adalah di kita, yang punya kita ya. Kalau ini secara teori yang di PPT Ibu. Yang di kita itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 sampai dengan daftar pustaka. Daftar pustaka itu akhir, sorry. Jadi bagian utama itu sampai dengan bab 5, kesimpulan dan saran. Gitu ya. Kalau ini kan cuman sampai 3. Ya. Kalau di ITERA itu sampai 5, ya. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka dan landasan teori, kemudian metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Bagian akhirnya itu ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Itu bagian akhir. Ya. Jadi ingat nanti apa saja sistematika yang ada di laporan penelitian. Ya. Oke, ini saya lanjut lagi. Silakan kalau mau ditanya. Nah, ini yang secara detail sebenarnya sama saja ya. Secara detailnya yang tadi Ibu sampaikan, ini yang secara detailnya terkait dengan bakunya setiap program studi untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini ya. Nah,
Coba kira-kira yang untuk kita sama tidak ya? Abstrak, daftar isi, daftar. Nih, dia ada daftar lambang, daftar istilah. Tapi kalau di tempat kita jadikan satu. Notasi, lambang, ya, singkatan, dan lain-lain. Dijadikan satu. Ya, kemudian semuanya sama. Ya, nah itu. Ya, sudah kira-kira itu adalah tatanan urutan-urutan dalam tugas akhir. Ya. Laporan penelitian. Kita masuk pertama penjabaran secara teori ya, adik-adik. Halaman depan sampul cover. Ya. Cover berisikan judul ya, adalah dibuat singkat tetapi jelas dan ekspresif yang menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti tanpa menimbulkan penafsiran lain. Itu secara teori. Dela, suara ibu terdengar nggak Kak Dela? Terdengar Ibu. Nah, jelas ya. Takut nanti Ibu udah ngoceh-ngoceh ini kalian nggak mendengarkan, ujung-ujungnya nanti kalian nanya lagi nanti. Iya, masih Ibu kalau tanya-tanya. Nah, kemudian itu cover. Untuk template-nya nanti ya adik-adik, ini kita teori metopen, bukan untuk template. Template itu adalah urusannya tugas akhir. Tim tugas akhir. Ya. Nah, abstrak ya, abstrak itu berisikan uraian singkat. Silakan boleh dicatat. Saya tidak menggunakan teori ya, saya Ibu paling males kalau baca teori. Kalau mau teori silakan baca saja ya di PPT Ibu. Yang jelas, isi abstrak itu adalah pertama, latar belakang, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan penelitian, keempat, metode penelitian, kelima, metode penelitian, kelima, hasil, keenam itu adalah kesimpulan, ya, itu adalah isi abstrak. Tetapi yang adik-adik masukkan di abstrak itu harus disingkat dan dibuat general. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Latar belakang misalnya di pendahuluan itu kan banyak tuh ya, ada berapa paragraf. Nah, kalian cukup saja menjelaskan kira-kira latar belakang permasalahan yang kalian angkat itu seperti apa. Jadi langsung ya, latar belakang, kemudian langsung menyebutkan tujuan penelitian saya ini untuk melihat ini bla bla bla. Adapun metode penelitian saya menggunakan bla bla bla. Ya. Kemudian hasil yang didapatkan setelah penelitian didapatkan bla bla bla. Kesimpulannya adalah ternyata dengan menggunakan ini didapatkan bla bla bla. Nah, itu abstrak. Karena abstrak itu dibatasi antara 150 sampai 200 kata. Ya. Nah, itu isinya. Makanya di sini kalau ini secara umum ya. Secara umum yang ada di teori itu antara 100 sampai 250 kata. Nah, kalau kita yang TA di Tera itu antara 150 sampai 200 kata. Ingat, beda ya. Kemudian abstrak itu ada keyword atau kata kunci. Nah, kata kunci itu maksimal 5 kata kunci. Makanya di sini kata kuncinya antara 3 sampai 5 kata. Ya. Jadi ingat adik-adik, kata kunci itu berasal dari judul. Ya. Jadi kata kunci itu berkaitan ketika adik-adik mau mencari sebuah referensi ke Google, itu tinggal menyebutkan kata kunci, itu semua materi akan keluar. Ya, terkadang mahasiswa ini kadang-kadang bingung dalam menentukan kata kunci ya, atau keyword. Nah, jadi jangan melebihi 5 kata kunci. Abstrak kira-kira ada yang bertanya tidak? Abstrak ada yang bertanya tidak? Alfirdausi Rizky Purnomo, Ibu tanya. Tadi isi abstrak apa aja? Tolong resume lagi apa yang saya sampaikan tadi, isi abstrak apa aja?
tentang ini Bu, kayak ada tentang teori yang mau dibawa gitu, pembahasan dari judulnya gitu. Masa? Bukan itu. Berarti kamu nggak menyimak, ya. Arif Budiman. Abstrak isinya apa aja? Apa yang tadi saya jelaskan? Ya. Abstrak isinya apa aja? Ini Bu, di abstrak itu ada minimal tuh 3 sampai 5 kata kunci dari itu kita ambil dari judul, sama abstrak itu ditulis kalau di ITERA itu 150 sampai 250 kata Bu. Itu dari permasalahan latar belakang Bu. Iya, terus kira-kira apa saja yang saya jelaskan tadi? Saya sembari, jadi yang mahasiswa yang tidak bisa jawab, saya anggap ini saya nilai ya. Tadi Alfirdausi tidak bisa jawab ya. Apa aja saya tadi menjelaskan? Abstrak itu uraian singkat dari mencakup latar belakang atau tujuan metode dari hasil penelitian. Oke. Kemudian Muhammad Ardiansyah. Yang saya tunjuk ini ya. Apa aja yang tadi Ibu jabarkan? Ayo. Apa aja? Muhammad Ardiansyah ini mana ya? Muhammad Ardiansyah. Tidak ada orangnya. Tolong semuanya ganti saja. Saya tidak suka kalian pakai background itu. Ganti. Hilangkan background ya. Kalian menggunakan background itu, tapi kalian tidak jelas, tidak ada kepala atau tidak ada orangnya, tidak ada mukanya. Jangan pakai background. Silakan dihapus backgroundnya. Muhammad Ardiansyah, sekali lagi saya panggil. Kalau kamu tidak, saya sudah sampai 4 kali, saya anggap kamu tidak kuliah hari ini. Saya kick dari Zoom. Oke. Muhammad Ardiansyah tidak menjawab ya. Maka di sini saya tulis tidak kuliah, jangan masuk lagi. Sampaikan ya. Oke, saya kick. Kalian anggap ini tidak seperti kuliah kalian, ya. Oke. Ardiansyah sudah saya kick. Tolong ketua kelas mana? Hadir Bu. Tony ya. Tony, Ibu jadikan co-host ya. Mana Tony? Tolong. Saya Bu. Kalau ada yang nama yang saya sebutkan, terus muncul lagi, tolong di-kick saja. Bantu Baik, Bu. Ibu ya. Karena di sini sudah saya catat tidak ikut kuliah. Saya anggap tidak ikut kuliah. Tony sudah saya jadikan co-host ya. Oke, saya tanya Jonas Lumban Siantar, apa aja tadi yang Ibu sampaikan, Jonas? Baik Bu, kalau yang dari saya dapat Bu, kalau abstrak itu Bu, itu harus mencakup latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian Bu. Nah, itu untuk abstrak itu ditulis 100 sampai 250 kata dan dilengkapi sampai 3 sampai 5 kata kunci Bu. Nah, dengar ya, Ahmad Fauzan, ulangi lagi. Apa tadi Ahmad Fauzan? Ahmad Fauzan, Ibu. Berkali-kali 121460107. Halo. Kalau ngejawab Ibu kick ini. Ahmad Fauzan, kamu mendengar Ibu tidak?
Kamu mendengar tidak Ahmad Fauzan? Mendengar, Bu. Ya, mendengar. Kenapa tadi harus Ibu panggil berkali-kali Ahmad Fauzan? Oh, laptop saya itu waktu dihidupin audionya nggak bisa dipencet, Bu. Ya, kamu mendengar kan? Istri Mendengar, kamu Bu. mendengar kan? Tadi Mendengar, Bu. apa yang Ibu sampaikan, abstrak itu apa aja? Abstrak itu isinya tentang ringkasan singkat dari latar belakang. Abstrak itu bisa berisikan latar belakang, tujuan, metode, lalu hasil, Bu. Yang dibuat singkat dan secara general, terdiri dari 150 sampai 200 kata, Bu. Udah? Ya, berarti masih menerima hanya 80%. Ya. Kan kalian ada yang mendengar kan, listening kan? Nah, kalau kalian benar serius kuliah, Metopen ini gampang-gampang mudah. Banyak mahasiswa pun walaupun dia pintar, tapi dia tidak bisa membuat. Ya. Nah, itu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi itu abstrak ya, silakan baca dari catatan kalian. Saya tidak akan memberikan PPT. Saya dari pertemuan yang sekarang sampai akhir saya tidak akan memberikan PPT. Ya. Kalian belajar berdasarkan apa yang kalian kuliahkan. Ya. Oke, saya lanjut. Ya. Masuk ke kata pengantar. Ya. Kata pengantar itu berisikan ucapan terima kasih kalau di laporan tugas akhir kita. Ya. Kenapa harus ada kata pengantar? Disitulah kalian bisa menuangkan pikiran kalian untuk berterima kasih kepada siapa saja yang telah mendukung adik-adik dalam proses penyusunan laporan hingga sampai terbitnya laporan tugas akhir. Ya. Jadi boleh ya, kata pengantar itu hanya 1 lembar saja boleh, tapi maksimalnya itu adalah 2 halaman. Ya, silakan. Kalau mau disampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua, Tuhan Yang Maha Esa, rekan-rekan. Ya, nah untuk yang di ITERA dalam penulisan kata pengantar, ingat itu harus diurutkan. Untuk urutan poin nomor 1 itu adalah, itu boleh orang tua, boleh Tuhan Yang Maha Esa, boleh. Tetapi ingat, di urutan kedua, 3, 4, 5, itu harus akademik. Yang pertama adalah, gini aja deh. Yang pertama itu adalah kalian menyebutkan Tuhan Yang Maha Esa atau orang tua, ya. Urutan yang kedua itu adalah Dekan Fakultas Teknik, pada kalian di FTIK. Ya. Kenapa? Itu harus pimpinan yang paling tertinggi, dekan, ya. Ya kalau mau Pak Rektor, silakan Pak Rektor, tapi kan kalian tidak pernah berkecimpungan sama Pak Rektor kan. Nah, kalian hanya berurusannya dengan FTIK. Nah, kemudian urutan yang ketiga itu adalah Kaprodi dulu. Koordinator program studinya siapa? Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pembimbing 1. Ya, selanjutnya keempat itu adalah pembimbing 2, selanjutnya adalah penguji. Nah, setelah urutan selesai penguji, urutan selanjutnya silakan bebas. Ya, kalian bisa menyebutkan mau pacar, mau kekasih, mau istri, mau teman-teman, mau teman angkatan 2021, 2020, mau teman-teman prodi lain, silakan. Itu tambahan. Tapi selebihnya urutan yang atas tadi itu tidak boleh di bawahnya. Nah, ini kemarin itu angkatan 2020 banyak sekali yang tiba-tiba pacarnya yang paling atas. Lah, kalian sekarang Ibu tanya, yang berkontribusi tugas akhir kalian tuh siapa sih kira-kira yang mensupport pertama? Pacar kalian apa orang tua kalian? Tuhan dan orang tua. Tuhan kalian bersyukur bisa dapat menyelesaikan tugas akhir, benar nggak? Orang tua kalian yang sudah membiayai kalian sampai dengan kalian lulus. Ya. Jadi ingat, kalau ibu masih zaman ibu dulu, setelah ibu lulus,
Makanya saya alhamdulillah, ingat adik-adik, mustajabnya doa, lancarnya kita rezeki, lancarnya kita dapat pekerjaan itu adalah doa ibu. Ya. Makanya kalau dulu ibu kalau mau komprehensif ataupun seminar dan lain-lain itu selalu ibu minta pamitan kepada orang tua. Mama, saya mau seminar. Pasti dia akan doakan. Ya, bukan pacar. Biasanya kan aneh nih ya, ibu lihat nih ya, bukan ibu nggak suka ya, cuman kalian kurang bersyukur terhadap orang tua kalian. Ini nanti kalau misalnya udah selesai komprehensif kan foto-fotonya sama pacar tuh kan, bener nggak? Ingat adik-adik, kalau ibu, orang yang pertama kali yang saya banggakan itu adalah orang tua saya. Makanya ketika pada wisuda itu orang tua saya yang paling depan duduknya. Kenapa? Saya ingin mereka melihat saya jalan di podium dengan nama yang disebutkan gelar ST-nya. Itu ibu dulu. Ya. Apalagi kalau misalnya mahasiswa tersebut dapat predikat cum laude. Nah, ya, ibu pasca sarjana dan S1 itu cum laude. Nah, itu lebih bangga lagi orang tua kalian. Karena apa? Terpampang nyata loh. Itu terpampang jelas di layar, layar proyektor ya. Kalau di auditorium, kalau ibu dulu di auditorium ya, terpampang nyata nama anak siapa, nama ibu, nama bapaknya siapa. Ya, dengan lulus cum laude dengan IPK 3,96. Nah, bayangkan nama orang tua kalian terpampang di situ. Makanya nanti setelah komprehensif kan diminta kan data orang tuanya kan. Nah, silakan itu TA ya. Kalian mau tambahkan moto ataupun tambahkan sebuah ucapan terima kasih 1 lembar, boleh ya. Mau mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak saya dan bla 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 yang telah support, silakan ya. Itu kata pengantar maksimalnya 2 halaman, itu kata pengantar. Kemudian masuk ke daftar isi ya. Ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang, daftar istilah. Kenapa harus ada ini? Karena ketika adik-adik menyelesaikan sebuah isi di dalam laporan, itu harus ada. Jadi kalau nanti dosen penguji yang mengujikan, ini daftar tabel halaman berapa ya? Nah, kalian bisa menunjukkan urutan-urutannya. Ya, dari subbab, anakan subbab, sudul subbab. Nah, makanya di daftar isi, daftar tabel itu harus ada penomoran. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu untuk daftar isi. Nah, kemudian bagian utama kita masuk ke pendahuluan. Secara teori, latar belakang itu menjelaskan uraian alasan mengapa masalah yang adik-adik ambil untuk dijadikan sebuah penelitian. Biasanya latar belakang itu, ingat, latar belakang itu biasanya dari umum ke khusus. Ya, bukan ke khusus ke umum, salah. Jadi kalau dia dari umum ke khusus, artinya kalian jabarkan dulu nih. Umumnya seperti apa? Misalnya transportasi kereta api babla itu umum. Tapi merujuk ke khususnya adalah penelitian kalian seperti apa. Itu. Ya, itu latar belakang. Nah, latar belakang itu biasanya nggak banyak-banyak adik-adik. Biasanya satu halaman lebih sedikit. Ya. Nah, untuk skemanya dalam penulisan nanti ya. Nah, kemudian di bagian utama itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sebuah penelitian kalian. Ya, secara sistematis, secara riset, singkat, padat, jelas. Ya. Nah, biasanya rumusan masalah itu nantinya harus bisa menjawab sebuah tujuan penelitian dan menjawab hasil kesimpulan adik-adik. Nah, rumusan masalah itu berkaitan dengan 5W. Tahu 5W? 5W apa aja?
5W, Gilar Damarjati, 5W apa aja? Izin Bu, ada apa, di mana, siapa, bagaimana? What, apa, why, mengapa, who, bagaimana, terus apa lagi? Elvira apa? Elvira? Where Bu? Ya. Nah itu ya. Jadi ingat adik-adik, pasti ada yang bilang gini, Bu, apa bedanya rumusan masalah dengan tujuan masalah? Karena isinya sama. Isinya sama, yang membedakan hanyalah kalau tujuan penelitiannya adalah hasil pertanyaannya. Nanti kita lihat tujuannya. Ya, makanya di sini disebut tadi singkat padat jelas. Nah, ini tujuannya. Jadi misalnya gini, misalnya rumusan masalahnya adalah bagaimana mengidentifikasi kepala rel dengan roda rel misalnya. Bagaimana? Itu pertanyaannya di rumusan masalahnya. Tujuan penelitiannya, tujuannya adalah menjawab, ya. Tujuannya adalah menganalisis apa tadi? Bagaimana mengidentifikasikan? Berarti tujuannya adalah mengidentifikasi ya kepala rel dengan roda rel misalnya. Ya. Nah, itu. Jadi dia sebenarnya kata-kata yang ada di rumusan masalah itu dituangkan kembali di tujuan penelitian. Hanya saja bukan berbentuk pertanyaan lagi. Yang pertanyaan itu hanya di rumusan masalah. Itu tujuan penelitian. Nah, kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup itu sama halnya seperti batasan masalah. Nah, batasan masalah itu supaya adik-adik tidak melebar. Ya, kenapa tidak melebar kemana-mana? Karena kalian akan susah mendapatkan data-data tadi. Contoh, misalnya judul penelitiannya berkaitan dengan pengambilan data di Jabotabek. Ingat, di Jabotabek itu kan banyak ya. Tetapi kalau spesifiknya kalian ruang lingkupnya misalnya hanya mengambil data di Bandar Lampung, artinya hanya Bandar Lampung saja yang kalian ambil. Itu ruang lingkup. Nah, jadi supaya di ruang lingkup itu adik-adik tidak datanya tidak mengambil melebar kemana-mana. Ya, itu ruang lingkup. Nah, kemudian manfaat penelitian, ingat ya. Manfaat penelitian, kenapa di laporan penelitian harus ditulis? Karena apa? Yang pertama adalah bermanfaat bagi pengembangan iptek bagi perguruan tinggi. Yang pertama adalah adik-adik adalah syaratnya untuk apa? Lulus sarjana. Ya. Nah, jadi disebutkan saja, silakan. Mau manfaatnya bagi institusi, manfaatnya bagi pembaca atau masyarakat, manfaatnya bagi diri sendiri, atau bahkan manfaatnya bagi mitra yang diteliti, itu boleh. Ya, itu boleh, silakan. Ya, bisa disampaikan. Oke, yang bab 1 kira-kira ada yang tanya tidak? Silakan, saya tunggu. Izin bertanya, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Kalau kesimpulan itu menjawab tujuan atau rumusan masalah ya, Bu? Kesimpulan itu menjawab rumusan dan tujuan. Rumusannya tadi udah bisa sampaikan. Rumusan kan berbentuk pertanyaannya. Ya. Rumusan itu berhubungan dengan tujuan. Artinya di kesimpulan itu harus menjawab tujuan. Karena antara isi atau tulisan rumusan masalah itu akan dituliskan kembali di tujuan penelitian.
Yang dihilangkan yang mana, Bu? Pertanyaannya. Ya, contoh tadi kan disampaikan contohnya. Bagaimana menganalisis kinerja pelayanan kereta api. Nah, artinya tujuan penelitiannya apa? Ya, mengidentifikasi. Tidak ada pertanyaan lagi bagaimana, benar nggak? Jadi kan rumusannya adalah bagaimana mengidentifikasi. Nah, tujuannya adalah bukan pertanyaannya lagi, tapi langsung aktualisasinya mengidentifikasi. Nah, bedanya cuma itu. Artinya di kesimpulan harus menjawab pertanyaan yang ada di tujuan penelitian. Jadi kalau rumusannya ada 3, di tujuan penelitiannya harus 3 juga. Jangan rumusan penelitiannya ada 3, tujuan penelitiannya ada 4, itu salah ya adik-adik. Dan kemudian kesimpulannya pasti ada 3 juga. Kenapa? Dia menjawab dari tujuan penelitian. Tapi biasanya ada dosen-dosen misalnya penguji mau memecah-mecah apa itu jawaban kesimpulan, itu boleh. Tetapi isinya kesimpulan harus merujuk pada tujuan penelitian, harus bisa menjawab tujuan penelitian. Paham ya Hilal? Paham, Bu? Oke. Ada lagi pertanyaan tidak? Tidak ada? Saya tanya Niko Saputra. Niko Saputra, tadi Ibu jelasin apa aja? Belum jawab, Bu. Tadi sudah menjelaskan terkait dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, manfaat, terus sampai kesimpulan, Bu. Didetailkan. Terus, apakah cuma seperti itu? Oh ya, kalau untuk rumusan masalah tadi terdiri dari 5W1H, terus berkaitan dengan pertanyaan. Di tujuan penelitian tadi menjawab tentang masalah, kemudian di ruang lingkup terkait dengan batasan-batasan dan supaya penelitian tidak melebar kemana-mana. Kemudian manfaat penelitian tadi bisa diumumkan seperti manfaat bagi iptek, diri sendiri, institusi, kampus, dan sebagainya. Untuk kesimpulan itu menjawab tujuan dan sama tadi rumusan masalahnya, Bu. Oke, ya kan? Mencatat ya artinya Niko ya. Oke, ya sudah dijelaskan tadi ya, sudah dirincikan oleh Niko ya, tadi yang Ibu sampaikan. Kita masuk ke bagian utama tinjauan pustaka. Ingat, tinjauan pustaka itu berkaitan dengan penelitian terdahulu. Untuk di program studi kita, penelitian terdahulu itu cukup 5 penelitian terdahulu. Ya, artinya penelitian terdahulu itu berfungsi untuk membantu adik-adik dalam satu kesamaan ya, atau dari segi metodenya atau dari segi referensinya sama dengan penelitian adik-adik. Nah, jangan sampai memasukkan tinjauan pustaka penelitian terdahulu tapi tidak ada hubungannya dengan penelitian adik-adik. Karena apa? Karena biasanya tinjauan pustaka itu berfungsi untuk adik-adik membandingkan hasil penelitian adik-adik dengan penelitian terdahulu, kira-kira kompleksnya di mana, kemudian bedanya di mana. Ya, kalau secara teori silakan baca aja di PPT Ibu ya. Saya menjelaskan secara realnya saja. Itu yang harus kalian pahami. Nanti di bagian tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ini sama dengan penelitian terdahulu ya. Di tinjauan pustaka itu ada landasan teori. Nah, landasan teori itu berisikan semuanya biasanya kutipan-kutipan, baik itu rumus maupun kutipan terkait dengan sebuah pendapat argumentasi dari bentuk teori, itu adanya di buku atau referensi-referensi lainnya, baik itu buku, e-book, dan lain-lain. Ingat, bukan jurnal ya. Jurnal itu masuknya ke penelitian terdahulu. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai gini, judulnya apa ya,
Tapi isi landasan teorinya apa? Misalnya contohnya, judulnya berkaitan dengan survei lalu lintas, ya, lalu lintas. Tetapi landasan teorinya itu berisikan struktur rel, kemudian subgrade, ya, kemudian kepala rel dan lain. Itu nggak nyambung ya adik-adik. Makanya itu gunanya ada keyword adalah supaya kalian bisa menentukan referensi atau teori apa saja yang harus saya masukkan di landasan teori di bab 2. Ya, jelas. Karena kutipan-kutipan adik-adik itu nantinya akan divalidasi kepada hasil penelitiannya. Kira-kira yang kalian temukan itu valid tidak dengan teorinya? Benar tidak dengan hasil teorinya? Kalau hasil penelitian adik-adik tidak sama dengan hasil teori, maka harus diberikan solusi. Kira-kira kenapa penelitian saya itu tidak sama dengan referensi di buku? Itu sama aja dibuktikan, pembuktian. Nah, itu ya. Kemudian, apa saja kutipan yang ada di bab 2 itu nantinya harus dituliskan di daftar pustaka. Contoh misalnya tulisan mengupas secara mendasar bla bla bla, ini saya ngambilnya dari penulis Niko Saputra misalnya. Maka di daftar pustaka itu saya harus memasukkan nama Niko Saputra sebagai kutipan yang pernah saya kutip di bab 2. Itu ya. Nah, kemudian di bab 2 ada yang mau tanya tidak? Silakan kalau mau bertanya di bab 2. Jelas tidak? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh, silakan. Mohon izin, Bu. Sebelumnya nama saya M. Rizky Wijaya, Bu. Kelas RA, Bu. Saya ingin bertanya terkait yang penelitian terdahulu itu loh, Bu. Itu kalau itu kan yang di ITERA itu kan dibataskan 5 ya, Bu ya. Gitu dia, Bu. Itu tuh kita itu penelitian terdahulu itu maksudnya itu kita boleh mengambil penelitian dari luar negeri atau hanya dalam negeri aja gitu, Bu? Oke. Atau bagaimana, Bu? Mohon izin, Bu. Itu pertanyaannya ya, sudah? Boleh kedua-duanya. Jadi Ibu jawab boleh. Jadi silakan ya, adik-adik boleh mengambil penelitian terdahulu baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri. Tetapi ingat catatannya, kalau jurnal dari luar negeri kan terpaksa adik-adik harus translate, benar nggak? Ya, translate ya. Nah, artinya nanti di tujuan penelitian, di tinjauan pustakanya, di penelitian terdahulunya itu harus berbentuk bahasa Indonesia. Ya, silakan boleh. Misalnya Rizky mau ngambil penelitian terdahulunya di luar, misalnya terkait dengan railway engineering, misalnya judulnya. Terus punyanya Albert Einstein misalnya, boleh. Tetap dimasukkan namanya siapa, kemudian penulisnya siapa, ya. Judul jurnalnya pasti judul jurnalnya bahasa Inggris itu toh ya. Judulnya judulnya apa, terbitnya di mana, itu nanti akan dilampirkan dan ditulis di daftar pustaka. Itu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Saya yakin ya, apalagi kalian yang railway, itu kan literaturnya sedikit ya adik-adik. Rata-rata semuanya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan, kalau konteksnya yang memang railway banget ya, itu konteksnya semua rata-rata adanya di luar negeri. Buku ibu aja yang railway construction itu aja bahasa Inggris, itu punya orang luar negeri. Memang repotnya itu adalah kita harus translate. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan bisa mengasah kalian belajar
apa itu dengan speak bahasa Inggris, kemudian itu kan nanti kan adik-adik ada abstrak English. Nah, itu boleh. Karena penelitian internasional ya sejujurnya menurut Ibu itu lebih kompleks adik-adik dibandingkan dengan kita. Kalau kita itu kalau orang Indonesia itu senang benar kalau nyari judul yang high tahu kan high, yang susah-susah. Ya. Padahal kalau di luar negeri itu Ibu baca itu penelitian jurnal-jurnalnya tuh nggak susah-susah loh. Ya. Tapi lagi nanti tergantung pembimbing ya. Kadang suka pembimbingnya ini judulnya simpel banget nih, tolong tambahin nih ya. Biasanya suka begitu. Ya. Nah, itu nanti tergantung pembimbing ya. Kalau kalian mau ngambil, sorry tunggu ya, sahabat. Kalau adik-adik mau ngambil jurnal penelitian luar negeri dan dalam negeri boleh ya Rizky. Siap Bu, terima kasih Bu atas konfirmasi. Oke. Ada lagi yang mau ditanya tidak tinjauan? Atau kalian mau mengambil sebuah kutipan di landasan teorinya yang berkaitan dengan kutipan teori buku, tetapi bukunya itu dari luar negeri, boleh adik-adik. Tetapi ingat tadi aku sampaikan, harus ditranslate ke bahasa Indonesia. Ya. Tetapi di situ tetap ada nama penulisnya. Misalnya kutipannya terkait dengan Railway dalam kurung namanya Albert Einstein tahun 2009. Nah, itu boleh ya. Asal saja ditranslatein, jangan sampai kalian mengikuti bahasa Inggris, kemudian kalian campur adukan di bab 2-nya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, salah ya. Paham sampai di sini? Karena yang bacanya masyarakatnya adalah Indonesia. Tetapi kalau adik-adik nanti jurnalnya itu mau di bahasa Inggris kan, itu boleh ya. So, contohnya seperti ini. Izin bertanya Bu. Ya boleh, silakan. Kalau di prodi kereta api itu jurnal yang dipakai itu yang udah maksimal berapa tahun gitu? Sebenarnya sih kalau untuk untuk tahunnya itu tidak ada batasan ya adik-adik. Tapi nanti tergantung dari pembimbing. Karena apa? Mungkin ada pembimbing yang konteksnya dia ingin yang memang jurnal atau referensinya itu terbaru. Ada. Tetapi kan gini, kan railway engineering itu kan yang untuk terbarunya kan sedikit ya. Nah, biasanya akan dibatasi ya. Mungkin boleh ngambil jurnal dari tahun 2010 sampai dengan 2024 biasanya itu. Tapi itu semuanya tergantung dengan pembimbing ya. Tapi kalau kayak konteksnya Ibu, ini Ibu ya, dari segi pembimbing misalnya ya, yang bimbingan dengan Ibu. Itu biasanya mahasiswa yang mau mengajukan proposal atau mengajukan TA, itu biasanya saya tawarkan kepada mahasiswa untuk mencari 15 jurnal. Saya tidak cukup dengan 5 jurnal. Kenapa? Karena setiap jurnal itu kan pokok pikiran orang ya. Di situ ada penulisnya. Mungkin misalnya jurnal 1 dengan jurnal yang kedua, dia sama-sama judulnya hampir sama. Tetapi lokasinya beda dengan metode yang sama. Tapi ternyata hasil penelitiannya berbeda. Nah, itu. Jadi kita itu bisa belajar lebih lengkap gitu. Kalau hanya cuma 5 jurnal, Ibu merasa itu ya kurang gitu. Dengan jurnal, dengan buku. Memang gini ya karena dosen ya. Kalau dosen kan memang harus banyak belajar membaca ya. Tetapi konteksnya supaya adik-adik nggak bingung itu kan kalian harus baca juga, benar nggak? Gitu ya. Kemudian itu bisa menjadi sebuah pembanding TA kalian gitu. Ya. Atau sebagai referensi untuk kutipan adik-adik di bab 2-nya gitu. Oh, dia pakai metode ini nih. Karena kadang-kadang kita kan suka sulit tuh cari
kutipan-kutipan ataupun mencari referensi kata-kata berkaitan dengan landasan teori, benar nggak? Karena buku Railway Engineering aja sedikit ya adik-adik, semuanya itu bahasa Inggris. Dan juga terkadang seseorang itu males mau translatein, benar nggak? Udahlah, saya mendingan ngambil aja yang orang ini nih ya, sudah translatein nih, saya copy lagi nih, benar nggak? Rata-rata tuh begitu. Tetapi kalau pingin bener-bener TA-nya itu kebaharuan, asli bener ya. Ya kalau dia jago bahasa Inggris, pasti dia akan ngambil yang bahasa Inggris, terus dia translatein. Nah itu kan nanti suatu saat dia akan dibaca oleh halayak banyak, kemudian akan ditiru lagi, bener nggak? Nah nanti nama kalian dicantum lagi tuh di apa? Misalnya si Karin ngeduplikat apa mengcopy misalnya punya Fiona, nanti namanya Fiona itu dicantumnya di apa itu laporan TA-nya Karin di daftar pustaka. Bangga loh ya, wih ada nama saya tuh dikutip orang tuh. Nah itu ya, kalau di perdosenan itu kalau semakin banyak dosen tercantum namanya di daftar pustaka penelitian-penelitian orang lain, itu terdeteksi di Sinta adik-adik. Nah, itu ya. Makanya dosen itu harus banyak-banyak mempublikasi. Itu. Ya kan gitu ya. Makanya ada yang kemarin kayak penelitiannya si siapa? Oh, si Adinda Kanaya itu kan memasukkan penelitian terdahulunya adalah timnya ibu dengan Pak Eko Pujianto. Nah, nama ibu masuk ke daftar pustaka yang ada di laporannya Adinda Kanaya terkait dengan apa penelitian kekerasan rel kereta api. Nah, itu ya. Nah, itu boleh ya. Railway ini banyak literaturnya sedikit sekali adik-adik. Kalian beresikonya adalah harus mentranslitkan bahasa Inggris semua. Buku nggak ada di mana-mana, agak susah. Ibu saja mencari literatur bahasa Indonesia yang memang mencetak-cetak buku itu sedikit yang berkaitan dengan bidang railway. Semuanya banyak buku berkaitan dengan English. Ya, kayak railway construction ibu punya. Kalau kalian mau belajar, bukunya itu sudah kayak buruk sekali gitu. Tetapi di situ semuanya ibu baca urutan-urutan langkah-langkah konstruksi kereta api. Ya, walaupun nantinya pembimbingnya itu adalah orang praktisi, tentunya kan dia lebih punya teknologi terbaru ya. Nah, itu nanti boleh bisa dimasukkan di penelitian-penelitian adik-adik gitu. Itu ya. Oke, kira-kira ada yang bertanya tidak? Saya lanjut ya. Ibu lanjut dulu ya. Tadi sampai mana? Sampai di sini ya. Ya. Nah, nanti di metodologi penelitian itu ada jenis penelitiannya apa ya. Kemarin kita sudah bahas jenis kualitatif, kuantitatif. Lokasi penelitiannya harus jelas mau diambil di mana. Terus ke pengumpulan datanya itu mau ngambil datanya apa, data primer kah, apa data sekunder kah. Kemudian metode analisis datanya itu mau seperti apa. Nah, ini yang harus benar-benar urgensi banget kalau yang metodologi penelitian. Karena apa? Karena terakhirnya nanti adik-adik ada diagram alir penelitian. Ya, nah itu secara generalnya. Nanti kita secara detail ya adik-adik. Kalau kita mau bahas sekarang itu terlalu banyak ya. Nah, ini adalah simbol-simbol biasanya digunakan bagan alir. Nah, mulai dari sekarang, kalau yang tahun lalu itu buat diagram alirnya ngasal-ngasal. Nah, sekarang adik-adik yang angkatan 2020 ya, 2021 kan sudah dapat metopen. Jadi sudah bisa menggunakan diagram alir yang benar. Oh, simbol diagram alir ini ternyata fungsinya untuk permulaan dan akhir. Biasanya pakai start dan awal ya, start dan finish, benar nggak? Berarti kalau start dan finish pakai bulat begini.
Kemudian panah ini untuk menyampaikan aliran program dan seterusnya. Jadi ini kalian menggunakan simbol-simbol ini. Jadi nanti pembuatan diagram aliran menggunakan simbol-simbol ini. Nah, nanti berbentuk gambarnya seperti ini. Ya. Tadi start mulai pakai simbol seperti ini, sama dengan yang finish sampai dengan boleh mau tulis start, kemudian di bawahnya finish boleh pakai bahasa Inggris. Kalau mau mulai pakai selesai boleh. Jaga nanti ingat ya satu hal yang saya sampaikan kepada adik-adik yang mau TA. Adik-adik itu nanti punya beda-beda pembimbing ya. Punya pembimbing 1 dan pembimbing 2. Beda pembimbing, beda kebijakan, beda otak, beda sifat, beda karakter seorang pembimbing, yaitu dosen. Makanya Ibu sampaikan jangan pernah menyusun skripsi atau tugas akhir itu mencetak atau melihat punya temannya. Kalaupun memang mau melihat punya temannya, lebih baik yang sama-sama pembimbingnya sama. Karena ini pernah kejadian ya di angkatan 2020, Bu, yang pembimbingnya si itu nggak pakai ini loh Bu, harus pakai tabel begini loh Bu. Ujung-ujungnya ribut di perdosenan ini ya, gara-gara mahasiswa suka mengadu domba mahasiswa ya, gara-gara mahasiswa mengadu domba dosennya. Bu, itu dosen yang itu pakai urutan yang begini loh Bu, kok punya Ibu enggak ya? Kalau saya akan balikan ke mahasiswa, silakan kamu ikut pembimbing siapa. Udah Ibu. Tetapi urutan kerangkanya itu sama. Paham ya sampai di sini? Ya. Karena angkatan 2021 ini banyak, tolong jangan membuat pertikaian yang tidak mengenakan. Gitu ya. Satu sisi saya sudah menyampaikan kepada seluruh dosen-dosen skemanya, urutannya adalah seperti ini. Tapi kalau dari segi isi atau secara detailnya itu dikembalikan ke pembimbing. Karena pembimbing itulah ada pembimbing kalian. Gitu ya. Itu kemudian nanti berbentuk tabel, grafik dan foto, nanti contoh-contohnya ya. Kemudian bagian akhirnya adalah daftar pustaka, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Lampiran itu adalah berisikan biasanya lampiran dokumentasi, lampiran berkaitan dengan hitungan analisis, kemudian lampiran berkaitan dengan surat permohonan untuk pengambilan data, dan lain-lain sebagainya. Itu lampiran. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanya tidak? Saya sharekan yang berbentuk jurnal ya. Kebetulan alhamdulillah jurnal Ibu yang English telah terbit. Silakan, ini seperti ini bentuknya. Kelihatan? Terlihat Bu, Dengan jelas. Ini baru jurnal Ibu terbit terbaru ya di Sinta 3. Ya. Nah, ini judulnya. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan bentuk template-nya Adik-adik. Kebetulan yang Ibu publish ini adalah di Universitas Negeri Padang, Sivet. Ya, nama jurnalnya itu Sivet. Ya. Nah, kebetulan tim saya itu adalah Gali ya, Pak Gali tahu ya. Yang ada di CV Pak Gali dan Pak Michael, karena kami satu tim penelitian. Kemudian Marnida ini adalah mahasiswa yang kami pilih untuk meneliti terkait dengan trends ya kereta api, performanya, kinerja, analisis penumpang terhadap stasiun kereta api yang ada di Kota Bumi, Lampung Utara dengan metode Kano.
Kalau kalian mau pelajari silakan. Metode Kano itu apa ya? Nah, itu metode Kano itu metode yang berbentuk data kualitatif atau deskriptif tapi dijadikan sebuah angka. Ya. Nah, ini secara ringkasnya ya. Ya. Ini sifat dia tidak laku bahasa Indonesia, harus bahasa Inggris. Makanya dibuat pusing Ibu. Karena banyak sekali kata-kata railway engineering itu yang beda dengan Inggris ya. Ibu juga banyak belajar tuh. Jadi antara apa itu bahasa ilmiahnya kereta api gitu ya, di bahasa Inggris kan beda loh ya. Jadi Ibu mumetnya ketika itu digabungkan jadi satu. Ya. Nah, ini tuh ya pendahuluannya ya. Nah, metode template jurnalnya seperti ini dia. Ya. Nah, ya. Tuh, dia ada hitungannya. Ya. Hitungannya, kemudian kami analisis seperti ini. Ini penelitian secara deskriptif. Ya. Nah, kemudian kami jadikan angka. Ya. Tuh, kami masukkan diagram alirnya. Nah, diagram alirnya harus bahasa Inggris juga. Itu tergantung template-nya ya adik-adik. Tuh. Nah, ini kami masukkan jadi berbentuk angka. Tuh, valid. Bu, ini gimana cara ngitungnya? Ada Excel-nya. Ya, kalau mau belajar silakan nanti. Kalau mau tanya-tanya Ibu di luar dari perkuliahan, mau nanti kita di pertemuan penelitian boleh. Ya, nah, tuh. Ya. Jadi dari deskriptif dia Ibu minta rubah menjadi cara perhitungan angka. Karena kalau deskriptif itu kalau menilai mengukur sesuatu itu agak susah ya. Nanti di kesimpulan agak susah. Nah, ini ya hasilnya berapa halaman ini? 12 halaman tuh. Nah, ini metode IEE. Ini yang tadi Ibu bilang, metode IEE itu kayak gini. Yang ada satu seperti ini. Tapi kalau metode apa, dia pakai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nggak perlu ada kurung kurawal seperti ini. Ya. Nah, siapa yang kamu kutip-kutip itu dimasukkan ke dalam sini. Tuh, kan? Maka Ibu bilang nih, nama siapa. Tuh, Universitas Negeri Islam dimasukkan. Gitu ya. Oke, kalau mau buka, nanti bisa dibukanya dari sini. Kita agak lewat dikit nggak apa-apa ya supaya nanti adik-adik bisa tahu lah ya. Nah, nih kalau cara membuka website jurnal ya, tinggal adik-adik buka. Ini kebetulan saya langsung buka saja ya ini ya. Nih sifat ya, kalian enter. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, di sini ada tempat jurnalnya tuh. Nih, kelihatan? Sifat manuskrip template. Jadi setiap perguruan tinggi kalian mau masukkan jurnal ke tempat mereka, itu harus menggunakan template mereka. Nanti kalau sudah terpublish, nama kalian akan tercantum di sini. Kebetulan Ibu paling terakhir kayaknya. Nah, tuh. Ya. Jadi kalau orang-orang mau mencari itu akan seperti ini gitu. Dan kemudian publish jurnal itu setiap program setiap universitas itu ada tanggal-tanggalnya ya, ada bulan-bulannya tuh. Dia hanya menerima publish bulan Maret, Juni dan September. Jadi kalau mau dia publish di September, dia harus sudah submitnya di bulan Agustus. Nah, contoh mau jurnal itu kalian harus login dulu ya. Daftar dulu atau register. Nanti akan ketemu seperti ini. Nah, nanti new submit ya. Nah, kalian isi semua jurnalnya. Tapi ingat tenang adik-adik, nanti jurnal kalian itu akan dipublish oleh prodi. Tuh. Nanti dia akan publish sendiri. Gitu ya. Oke? Oke, sembari ada pertanyaan saya nyiapin absen ya.
Siapa sih tuh? Dari kemarin? Supervisor, spesial.